Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kehilangan arah di tengah sibuknya dan cepatnya rutinitas sehari-hari? Nah, selamat datang di penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal melakukan penyelaman mendalam ke sebuah teks yang luar biasa, yaitu Surah Al-A'la. Kita nggak cuma melihat surat ini sebagai teks kuno yang sekedar dibaca, tapi benar-benar sebagai panduan hidup yang aktif. Anggap saja ini kompas sejati buat batin Anda, atau yang bakal kita sebut di sini sebagai pembimbing jiwa. Jadi, buat Anda yang lagi butuh pegangan, perhatikan baik-baik ya, karena apa yang kita bahas ini sangat bisa mengubah perspektif hidup Anda. Di penjelasan kali ini kita bakal ngebahas 5 hal penting. Mulai dari apa sih makna pembimbing jiwa itu, gimana siklus bimbingannya bekerja, cara kita merespons peringatan, 3 langkah jitu menuju keberuntungan, sampai ke perbandingan antara tujuan dunia dan akhirat. Sebelum kita bedah lebih jauh, yuk kita samakan persepsi dulu. Al-A'la ini artinya yang maha tinggi. Surat ke-87 ini diturunkan di Mekah dan punya 19 ayat. Tapi, poin paling krusial yang pengen saya sorot di sini adalah makna utamanya buat diri kita, yaitu sebagai pembimbing jiwa. Memahami konteks ini tuh penting banget, supaya kita bisa nangkap narasi spiritual yang kaya di dalamnya. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya arti dari punya pemandu atau pembimbing buat jiwa kita? Gini, pembimbing jiwa itu ibarat mentor spiritual. Bisa langsung dari Allah lewat para malaikat, nabi, Al-Quran, atau bahkan guru-guru kita di dunia. Tugasnya ngapain? Buat ngingetin kita bertasbih, menyempurnakan potensi terbaik kita, ngasih petunjuk, dan yang paling penting, bantu kita fokus memprioritaskan akhirat. Coba bayangin, tanpa kompas spiritual kayak gini, kita pasti gampang banget kan tersesat di tengah rumitnya kehidupan modern. Jadi, punya pembimbing jiwa ini tuh bener-bener rahmat yang luar biasa besar. Dan yang menarik, bimbingan itu selalu dimulai dengan satu hal, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini tuh ibarat pintu gerbangnya. Kenapa? Karena bimbingan dari yang maha tinggi nggak bakal bisa masuk ke hati yang masih penuh dengan ego. Pas kita bertasbih, kita tuh lagi ngakuin betapa kecilnya kita. Jadi poin krusialnya, tasbih adalah langkah pertama dan paling utama buat bisa nerima arahan spiritual apapun. Sekarang kita udah paham maknanya. Terus pertanyaannya, gimana sih cara bimbingan ini bekerja dan ngatur kehidupan kita sehari-hari? Ternyata prosesnya itu terstruktur banget mirip kayak cara Allah menciptakan alam semesta melalui 4 langkah menakjubkan. Pertama, diciptakan dari ketiadaan. Terus potensinya disempurnakan, abis itu ditentukan kadar atau takdir porsinya, dan puncaknya baru dia dikasih petunjuk. Ini nunjukin kalau perjalanan spiritual Anda itu nggak terjadi secara kebetulan atau acak. Semuanya udah dirancang dan dibimbing selangkah demi selangkah. Ada satu perumpamaan yang menurut saya keren banget di sini. Ibarat padang rumput yang ditumbuhin hijau subur, lalu lama-lama jadi kering kehitaman. Pernah ngalamin kan masa-masa di mana iman lagi mekar banget, rajin ibadah, bawaannya positif terus. Tapi kadang, tiba-tiba iman kerasa kering, lagi banyak ujian, dan kerasa gelap. Nggak apa-apa, bimbingan ini menormalisasi fase naik turun tersebut. Keduanya adalah bagian dari siklus alami yang emang diatur buat kebaikan kita sendiri. Tentu aja, di masa-masa kering itu kita sering takut kehilangan arah. Tapi, ada janji luar biasa dari ayat 6 dan 7. Allah ngasih garansi langsung ke Nabi Muhammad sebagai pembimbing umat manusia kalau beliau nggak akan pernah lupa sama wahyu yang turun. Kecuali kalau Allah mengendaki. Artinya apa buat kita? Ini mastiin kalau bimbingan yang murni itu bakal terus sampai ke kita tanpa cacat. Ibarat pelita abadi yang nggak bakal pernah padam meskipun kita lagi ngerasa di titik terendah. Bimbingannya udah jelas ada, jaminannya juga udah dikasih. Nah, sekarang bola ada di kita. Gimana cara kita meresponsnya? Ini bagian yang benar-benar jadi persimpangan buat kita semua. Ada satu perintah simpel banget di ayat 9. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Bimbingan bakal terus datang ke kita, entah lewat nasihat, teguran, atau kejadian di hidup kita. Jadi, tugas kita dan orang di sekitar kita ya terus saling mengingatkan, karena itu nggak pernah sia-sia. Tapi balik lagi, semua tergantung dari kesiapan yang menerima. Saat ada bimbingan atau peringatan, umat manusia ini pada dasarnya kebagi jadi 2 kelompok. Di satu sisi, ada orang yang takut sama Allah. Mereka dengerin, meresapi, dan ngambil pelajarannya karena hati mereka hidup. Di sisi yang berlawanan, ada orang yang celaka. Mereka milih buat buang muka, gengsi, sombong, dan nolak buat dengar. Sekali lagi, bimbingan itu nggak bisa dipaksa masuk. Hasil akhirnya benar-benar bergantung seberapa siap Anda menundukkan ego pas peringatan itu datang.
Dan buat mereka yang secara sadar milih buat nolak, konsekuensinya bukan main-main. Digambarkan kalau mereka bakal terjebak dalam kondisi di mana mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Coba bayangin, nggak bisa mati buat mengakhiri rasa sakitnya, tapi nggak bisa dibilang hidup juga, karena udah nggak ada secercah pun kenikmatan. Ini adalah tragedi paling kelam akibat menolak bimbingan dari Yang Maha Tinggi. Pastinya kita semua nggak mau kan berakhir tragis kayak gitu. Lantas, apa rencana aksi konkret kita biar tetap aman? Ternyata, ada 3 jurus jitu yang gampang banget buat dieksekusi setiap hari. Pertama, tazkiyah, yaitu rajin-rajin bersihin diri dari sifat buruk dan dosa. Kedua, zikir, terus-menerus ingat nama Allah di setiap aktivitas. Dan yang ketiga, sholat, yaitu ibadah formal yang jadi tali penghubung harian kita sama Sang Pencipta. Ini bukan konsep yang ngawang-ngawang loh, ini rutinitas yang sangat bisa kita lakukan. 3. Angka ini benar-benar jadi kunci keberuntungan spiritual kita. Seringkali kita suka bingung sendiri sama banyaknya teori self-improvement kan? Padahal penjelasannya disederhanakan banget di sini. Kalau Anda fokus aja sama 3 hal dasar ini tiap hari, bersihin hati, zikir, dan sholat, Anda itu udah menggenggam inti dari keberuntungan sejati yang dijanjikan sama pembimbing jiwa Anda. Nah, pada akhirnya, kemana sih semua bimbingan dan ketiga langkah tadi bakal bawa kita? Ini dia ilusi terbesar yang sering bikin kita kecolongan. Kita sering mati-matian ngejar dunia, padahal sifatnya itu cuma sementara, fana, dan kesenangannya selalu campur aduk sama rasa capek dan kepahitan. Sebaliknya, bimbingan yang sejati bakal selalu ngarahin kompas kita ke akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu abadi, nikmatnya murni, dan emang harusnya jadi prioritas tertinggi kita. Ingat ya, pembimbing jiwa nggak nyuruh Anda buat benci dunia, tapi nyuruh Anda menata ulang prioritas biar dunia ini nggak jadi Tuhan Anda. Dan tahukah Anda apa yang luar biasa dari formula hidup ini? Pesan tentang bersihin jiwa, sholat, dan fokus ke akhirat ini ternyata bukan barang baru. Ayat 18 dan 19 mengonfirmasi kalau ajaran ini tuh sama persis dengan apa yang tertulis dalam lembaran-lembaran kuno milik Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini ngebuktiin satu hal, kebenaran spiritual itu sifatnya absolut dan konsisten, melintasi zaman. Panduannya nggak pernah berubah sejak awal peradaban manusia. Jadi kalau kita rangkum perbandingannya, bedanya tuh kayak siang sama malam. Orang yang hidup bareng bimbingan bakal senantiasa bertasbih, jaga sholatnya, melihat akhirat sebagai visi utama, dan akhirnya beruntung banget. Sebaliknya, yang tanpa bimbingan bakal gampang jatuh dalam kelalaian, menormalisasi dosa, menuhankan dunia, dan berujung pada kecelakaan spiritual. Pilihannya benar-benar ada di tangan kita hari ini. Saat kita menyudahi kajian kita kali ini, saya mau ninggalin satu prinsip buat Anda resapi. Tugasmu hanya menyampaikan, bukan memaksa. Bimbingan itu sifatnya undangan yang indah, bukan belenggu. Jadi sampaikanlah kebenaran dengan cara terbaik, terapkan 3 langkah keberuntungan tadi di hidup Anda, dan biarkan Allah yang ngatur sisanya. Nah, pertanyaan buat Anda bawa pulang hari ini, apakah selama ini Anda yang nyetir hidup Anda sendiri ke arah jalan buntu? Atau Anda udah rela membiarkan sang pembimbing jiwa mengambil alih kemudi mulai hari ini? Terima kasih udah ngikutin penjelasan kita, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.